Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A akan mensimulasikan praktek mediasi untuk mata kuliah arbitrase. Tim kami terdiri dari saya sendiri, nama saya Alia Herunisa dengan NIM 22111024324147 sebagai termohon. Dan saya Amadana Fatasha Dendita Ramadhani dengan NIM 22111024324171 sebagai kuasa hukum termohon. Saya Karina Anggreni dengan NIM 221102432122 sebagai pemohon. Dan saya Muhammad Syauki Wijaya Ramadan dengan NIM 22111024324148 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Amanda Aprilia Saputri dengan NIM 221110243250 sebagai mediator. Selanjutnya, proses simulasi praktek mediasi mata kuliah arbitrase akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat 5 Desember 2025, bertempat di Gedung E Universitas Muhammadiyah Jakarta Pusat, kita berkumpul untuk melaksanakan proses mediasi atas sengketa merek antara Hotword Private Limited selaku pemohon dan PT Unilever Indonesia Tbk selaku termohon. Mediasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan mengedepankan musyawarah, itikat baik, serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan bisnis para pihak. Saya selaku mediator yang ditunjuk dalam perkara ini ingin menegaskan sejak awal bahwa mediasi ini bukan bukan merupakan forum untuk menentukan benar atau salah, melainkan sarana untuk mencari solusi terbaik, profesional, dan berkelanjutan bagi para pihak. Dalam proses mediasi ini, seluruh pernyataan para pihak bersifat rahasia, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum lain apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Saya juga meminta kepada para pihak agar selama proses mediasi berlangsung, menyampaikan pendapat secara bergantian, menghindari interupsi, tetap menjaga etika dan fokus pada substansi sengketa. Terima kasih kepada para pihak yang telah hadir tepat waktu dan menunjukkan etiket baik untuk mengikuti proses mediasi ini. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, mediasi ini bersifat rahasia, sukarela, dan bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa mengurangi hak hukum masing-masing. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa seluruh pihak memahami peran saya sebagai mediator. Saya tidak memihak, tidak mengambil keputusan, dan tidak menilai siapa yang benar atau salah. Tugas saya semata-mata membantu para pihak berkomunikasi secara efektif dan menemukan titik temu. Apakah penjelasan ini dapat dipahami oleh para pihak? Dapat Kami, Bu. dipahami, Ibu Mediator. Baik, dengan demikian kita mulai proses mediasi ini. Sebelumnya saya mempersilakan untuk kedua pihak memperkenalkan diri beserta kuasa hukum mendamping. Untuk pemohon silakan lebih dahulu. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mediator. Saya Karina Anggreni sebagai Direktur Utama PT Hatut Private Limited dan didampingi oleh kuasa hukum saya bernama Muhammad Syauki Wijaya, SHMH. Terima kasih Ibu Mediator, saya Alia Herunisa sebagai Direktur Utama PT Unilever Indonesia Tbk didampingi oleh kuasa hukum saya yang bernama Madana Fatasha Riandita SHMH. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan memperlihatkan kelengkapan lampiran yang diperlukan dan surat kuasa dari masing-masing kuasa hukum pendamping. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Mediator. Jadi untuk lampiran berkas dan surat kuasa dari pihak pemohon sudah saya kirim lewat email. Bisa dicek.
Untuk kuasa hukum termohon, Baik, sebelumnya izin Ibu Mediator, seluruh lampiran berkas dan surat kuasa juga sudah dari pihak termohon juga sudah saya kirimkan lewat email. baik kalau begitu saya cek terlebih dahulu. Baik, seluruh dokumen sudah lengkap. Sebelum masuk ke pernyataan posisi, saya akan membacakan secara ringkas pokok sengketa yang menjadi dasar pertemuan kita hari ini. Sengketa ini pada pokoknya berkaitan dengan penggunaan unsur kata strong dalam produk pasta gigi yang dipasarkan oleh termohon, yang menurut pemohon memiliki kemiripan dan berpotensi menimbulkan kebingungan dengan produk formula strong milik pemohon, yang telah lebih dahulu didaftarkan dan digunakan. Pemohon berpendapat bahwa penggunaan unsur kata tersebut telah melanggar prinsip perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara termohon berpendapat bahwa kata tersebut merupakan istilah deskriptif yang sah digunakan dan telah memperoleh persetujuan pendaftaran dari otoritas berwenang. Demikian ringkasan pokok sengketa ini saya sampaikan. Sebelum saya persilakan para pihak menyampaikan pernyataan posisi awal, saya ingin menekankan satu hal penting. Dalam pengalaman saya memediasi sengketa kekayaan intelektual, seringkali pihak-pihak datang dengan asumsi bahwa hasil akhir harus menang atau kalah. Padahal mediasi justru memberi ruang untuk hasil yang tidak bisa diberikan oleh pengadilan, yaitu solusi kreatif yang disesuaikan dengan kepentingan bisnis masing-masing pihak. Oleh karena itu, saya meminta agar pendataan posisi nanti tidak hanya berisi klaim hukum, tetapi juga mencerminkan kepentingan dengan yang ingin dilindungi. Saya persilahkan pemohon dan termohon untuk menggunakan forum ini secara maksimal. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Mediator. Jadi kami ingin menegaskan bahwasanya keberatan kami ini tidak semata-mata didasarkan pada kemiripan kata, tetapi pada dampak hukum dan komersial yang timbul dari penggunaan kata strong oleh pihak termohon. Jadi sejak tahun 2008, merek Formula Strong ini telah digunakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh kami. Kata Strong telah memperoleh makna pembeda di mata konsumen dan melekat erat dengan identitas produk kami. Jadi dalam praktik pemasaran itu, konsumen tidak selalu menilai merek secara utuh dan rinci. Seringkali konsumen hanya mengingat satu unsur yang paling menonjol. Nah, ketika unsur yang sama digunakan oleh pelaku usaha lain dengan skala distribusi yang jauh lebih besar, maka terdapat resiko nyata terjadinya dilusi merek dan kebingungan konsumen. Kami telah menempuh upaya persuasif melalui surat peringatan, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang memadai. Oleh karena itu, mediasi ini kami pandang sebagai kesempatan terakhir untuk mencari solusi yang adil untuk kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi. Baik, terima kasih untuk Ibu Mediator dan Bapak Syoki. Kami sangat menghormati posisi pemohon, namun perlu kami tegaskan bahwa penggunaan kata strong dalam produk website strong 12 jam ini tidak dimaksudkan sebagai peniruan ataupun pemuncengan reputasi. Kata strong merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris yang lazim digunakan untuk menjelaskan manfaat atau karakteristik suatu produk, khususnya dalam industri perawatan gigi. Dalam merek kami, kata tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pada merek pada merek utama Pepsodent yang telah dikenal luas
oleh masyarakat Indonesia. Seluruh proses pendaftaran merek telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari DJKI. Dan kami berpendapat bahwa konsumen dapat membedakan secara jelas antara Pepsodent Strong 12 jam dan Formula Strong baik dari segi merek, tampilan visual maupun strategi komunikasinya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang komprehensif dan dari kedua belah pihak. Saya mencermati bahwa sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan norma hukum merek, tapi juga menyentuh aspek persepsi konsumen, strategi bisnis, serta perlindungan atas reputasi jangka panjang. Di satu sisi, pemohon menghendaki kepastian dan perlindungan atas identitas merek yang telah dibangun. Di sisi lain, termohon menghendaki ruang yang wajar untuk menggunakan istilah deskriptif dalam menjelaskan manfaat produknya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke tahap klarifikasi dan penegasan isu hukum, saya ingin memastikan bahwa seluruh argumen awal ini telah dipahami secara utuh oleh masing-masing pihak. Setelah mendengar pernyataan kedua pihak, saya menyimpulkan isu-isu hukum utama sebagai berikut. Isu satu, apakah kata strong dapat dianggap sebagai unsur merek yang memiliki perlindungan eksklusif? Isu dua, apakah penggunaan kata tersebut dalam Pepsodent Strong 12 jam menimbulkan persamaan pada pokoknya menurut UU MIG? Isu tiga, apakah unsur strong telah memperoleh reputasi sebagai merek terkenal milik pemohon? Isu 4, apa potensi kerugian yang diterita pemohon? Isu 5, apakah ada jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak? Apakah para pihak sepakat bahwa ini adalah isu-isu utama? Ya, kami Ya, kami sepakat. sepakat, Bu. Baik, setelah mendengarkan pernyataan masing-masing pihak, saya mencermati adanya pembedaan pandangan yang cukup mendasar terkait penggunaan kata strong. Untuk itu, sebelum kita masuk ke sesi klarifikasi formal, saya membuka kesempatan kepada para pihak untuk saling menanggapi secara langsung dengan tetap menjaga etika dan fokus pada substansi hukum serta kepentingan bisnis masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini kami ingin menegaskan kembali bahwa keberatan ini nih muncul dari pengalaman nyata dan perlindungan hukum atas merek yang telah kami bangun. Jadi merek Formula Strong telah didaftarkan dan digunakan secara aktif sejak tahun 2008 selama lebih dari 1 dekade. Kata strong telah menjadi identitas utama yang membedakan produk kami dengan produk pasta gigi lainnya. Oleh karena itu, ketika kata yang sama digunakan oleh pihak lain dalam kelas barang yang sama dan ditonjolkan secara visual, maka secara hukum akan terdapat potensi persamaan pada pokoknya. Sebelumnya mohon maaf kami perlu menyanggah pernyataan tersebut. Kata strong merupakan kata sifat yang lazim digunakan dalam dunia pemasaran untuk menggambarkan kualitas atau manfaat suatu produk. Dalam merek kami, kata tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada merek industri Pepsodent yang telah dikenal luas. Oleh karena itu, penggunaan kata strong dalam konteks ini tidak dapat serta-merta dianggap sebagai peniruan. Terima kasih. Namun, dalam praktik di lapangan, konsumen tidak selalu menganalisis merek akademis. Banyak konsumen yang hanya menangkap kata yang paling menonjol ketika kata strong ditampilkan secara dominan pada kemasan produk pasta gigi. Maka persepsi konsumen dapat terbentuk bahwa produk tersebut berkaitan dengan formula strong yang telah dikenal lebih dahulu. Kami memahami kekhawatiran tersebut, tetapi perlu ditegaskan bahwa perbedaan visual antara Pepsodent Strong 12 jam dan Formula Strong sangat jelas. Logo, warna, desain,
serta strategi komunikasi kami berbeda secara signifikan. Kami berkeyakinan bahwa konsumen dapat membedakan kedua produk tersebut. Memang perbedaan visual merupakan salah satu faktor, tetapi itu tuh bukan satu-satunya. Jadi hukum merek ini juga mempertimbangkan asosiasi mental konsumen dan kesan keseluruhan. Ketika kata yang sama digunakan secara konsisten oleh dua pelaku, bisa berbeda dalam kelas barang yang sama, maka akan resiko kebingungan itu tetap ada, terlepas dari perbedaan desain yang telah dibuat. Nah, jika pendekatan tersebut diterima sepenuhnya, maka setiap pelaku usaha yang lebih dahulu menggunakan kata sifat umum dapat membatasi pihak lain. Hal ini berpotensi menciptakan monopoli tidak langsung atas bahasa umum yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kami tidak bermaksud memonopoli kata strong. Yang kami minta adalah perlindungan proporsional terhadap merek yang telah lebih dahulu didaftarkan dan digunakan secara konsisten. Tanpa perlindungan tersebut, nilai pembeda merek formula strong akan terus tergerus. Dari sudut pandang kami, pembatasan tersebut justru berpotensi merugikan konsumen. Kata strong digunakan untuk menyampaikan manfaat produk secara jujur dan transparan. Jika penggunaan kata tersebut dibatasi secara berlebihan, konsumen akan kehilangan informasi penting mengenai keunggulan produk. Sebenarnya informasi manfaat itu tetap dapat disampaikan tanpa harus menunjukkan kata strong sebagai elemen utama merek. Nah, pengaturan yang jelas justru akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen. Baik, saya menghentikan debat sejenak. Saya melihat bahwa kedua pihak telah menyampaikan argumen yang kuat, baik dari sisi hukum maupun bisnis. Perbedaan pandangan ini wajar dan menjadi inti dari sengketa yang sedang kita mediasi. Sebelum kita masuk ke sesi klarifikasi formal, saya ingin mengajak para pihak untuk sejenak keluar dari posisi legal masing-masing dan melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas, yaitu kepentingan jangka panjang dan hubungan usaha. Dalam banyak sengketa merek yang seringkali menjadi akar persoalan bukan semata-mata atau visual, tetapi persepsi dan kekhawatiran akan masa depan merek itu sendiri. Saya ingin menanyakan kepada masing-masing pihak secara singkat dan reflektif. Apakah apa yang menjadi apa yang paling dikhawatirkan apabila sengketa ini tidak menemukan titik temu? Baik, kekhawatiran terbesar kami adalah hilangnya identitas merek yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Formula Strong bukan hanya sekedar produk, tapi representasi kepercayaan konsumen. Jika asosiasi itu bergeser, maka kerugian kami tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga reputasional. Dari sisi kami, kekhawatirannya adalah preseden. Jika penggunaan istilah deskriptif yang telah disetujui pendaftarannya kemudian dipersoalkan, maka akan muncul ketidakpastian dalam pengembangan produk ke depan. Ini dapat berdampak luas pada strategi inovasi kami. Terima kasih dari jawaban ini. Saya melihat bahwa kedua pihak sama-sama berbicara tentang ketakutan akan ketidakpastian di masa depan. Ini menjadi Ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai mediator bahwa solusi yang dicari harus mampu memberikan kepastian, bukan justru menambah keraguan. Baik, sebelum kita beralih ke klarifikasi dari pihak termohon, saya dari pihak pemohon lebih dahulu, saya ingin memperdalam beberapa hal dari pihak pemohon. Saya meminta agar jawaban diberikan secara jelas dan menyeluruh karena ini akan menjadi dasar penting dalam tahap negosiasi. Pihak pemohon
Apakah Anda berpendapat bahwa kata strong tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain dalam industri pasta gigi tanpa terkecuali? Ya, menurut kami iya, karena strong pada konteks pasta gigi ini telah melekat pada produk yang kami buat sejak lama. Sejauh ini, pihak pemohon menyampaikan adanya potensi kebingungan konsumen. Dapatkah dijelaskan lebih rinci bagaimana kebingungan tersebut muncul dan dalam konteks apa saja kebingungan itu dirasakan? Kebingungan tersebut muncul terutama pada tahap awal interaksi konsumen dengan produk. Misalnya saat melihat etalase atau materi promosi, banyak konsumen tidak membaca keseluruhan nama produk, melainkan menangkap kata yang paling menonjol. Dalam konteks ini, kata strong telah lama diasosiasikan dengan produk kami. Apakah kebingungan tersebut hanya bersifat asumtif atau sudah pernah disampaikan secara langsung oleh konsumen? Ya, jadi kami sudah menerima masukan melalui layanan konsumen dan laporan dari distributor. Meskipun ini tidak berbentuk survei resmi, tetapi indikasi tersebut terjadi secara berulang dan konsisten, sehingga tidak dapat kami abaikan begitu saja. Baik, apakah pihak pemohon menilai bahwa tanpa adanya pengaturan khusus, kondisi ini akan terus berlanjut? Ya, kami meyakini demikian. Tanpa pengaturan, kekuatan promosi pihak termohon akan semakin memperkuat asosiasi kata strong dengan produk mereka, sehingga identitas merek kami akan semakin tersisih. Apakah ada batasan tertentu yang menurut pemohon masih dapat diterima dalam penggunaan kata strong oleh pihak lain? Kami masih dapat menerima penggunaan yang bersifat deskriptif sepanjang tidak ditampilkan secara dominan dan tidak menjadi fokus utama dalam identitas merek tersebut. Saya ingin menggali satu aspek tambahan. Apakah pihak pemohon pernah mempertimbangkan bahwa kekuatan merek Pepsodent sebagai market leader justru dapat mempercepat penggeseran persepsi konsumen terhadap kata strong? Ya, tentu saja. Justru itu yang menjadi kekhawatiran utama kami. Jadi ketika pelaku usaha besar menggunakan kata yang sama, maka daya jangkauannya itu akan jauh lebih luas dan masif. Dalam kondisi tersebut, merek yang lebih kecil akan sulit mempertahankan asosiasi awal di pikiran konsumen. Apakah pemohon melihat risiko ini sebagai sesuatu yang tidak dapat dipulihkan atau masih bisa dikendalikan melalui pengaturan tertentu? Kami masih melihat peluang pengendalian, tetapi hanya jika ada konsumen nyata dan terukur. Tanpa itu, risiko tersebut akan semakin membesar seiring waktu. Baik, saya mencatat bahwa posisi pemohon bukan menuntut ruang kompromi, tetapi menuntut kepastian implementasi. Pihak termohon, apakah kata strong merupakan unsur yang mutlak harus dipertahankan dalam branding produk Anda? Tidak mutlak, tetapi itu menggambarkan efek produk. Menghapusnya akan berdampak pada strategi pemasaran. Apakah Anda bersedia melakukan penyesuaian visual agar membedakan produk dengan milik pemohon? Ya, kami bersedia mempertimbangkannya selama itu tidak mengubah inti dari merek tersebut. Pihak termohon menyatakan bahwa kata strong digunakan secara deskriptif. Dapatkah dijelaskan bagaimana batasan penggunaan deskriptif tersebut dalam praktik pemasaran? Dalam praktik kami, kata strong digunakan untuk menjelaskan manfaat perlindungan. Perlindungan gigi yang kuat dan tahan lama. Identitas utama tetap berada pada merek Pepsodent baik dari sisi logo, warna, maupun pesan utama.
Bagaimana pihak termohon menanggapi kekhawatiran bahwa penggunaan kata tersebut dapat menggeser persepsi konsumen? Kami berpendapat bahwa konsumen mampu membedakan produk berdasarkan merek utama. Selain itu, perbedaan kemasan dan komunikasi pemasaran kami itu cukup jelas, sehingga kecil kemungkinan terjadi kebingungan yang signifikan. Apakah pihak termohon melihat adanya kemungkinan untuk mengatur penggunaan kata strong agar tidak menimbulkan sengketa berulang? Kami terbuka untuk membahas pengaturan pada tingkat prinsip, sepanjang tidak membatasi kreativitas pemasaran dan pengembangan produk kami. Apakah terdapat kekhawatiran tertentu dari pihak termohon jika pengaturan tersebut ditetapkan? Kalau kekhawatiran tersebut, kalau membicarakan kekhawatiran itu jelas ada ya, karena kekhawatiran kami itu muncul ada karena kekhawatiran kami sendiri itu adalah munculnya ketidakpastian usaha dan presiden yang dapat mempengaruhi portofolio merek kami secara keseluruhan. Saya juga ingin menguji satu hal kepada pihak termohon. Apabila di kemudian hari terbukti secara empiris bahwa konsumen memang mengalami kebingungan, apakah termohon bersedia melakukan evaluasi ulang? Kami tidak menutup mata terhadap fakta pasar. Jika ada data yang objektif dapat diverifikasi, tentu akan kami evaluasi secara internal. Apakah artinya termohon terbuka terhadap mekanisme evaluasi berkala? Secara prinsip iya, selama mekanisme tersebut tidak bersifat sepihak dan tetap menjamin kepastian usaha. Baik, saya mencatat bahwa keterbukaan ini penting karena menunjukkan bahwa termohon tidak bersikap de- defensif, melainkan adaptif. Terima kasih untuk kedua pihak telah memberikan jawaban dengan profesional. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi Caujus untuk pertemuan terpisah, dimulai dari pemohon terlebih dahulu, lalu termohon. Sebelum kita masuk ke sesi Caucus, saya ingin menyampaikan kesan sementara saya dari klarifikasi yang telah disampaikan. Terlihat bahwa kedua pihak sama-sama merasa berada di posisi yang benar secara hukum. Namun, dalam praktik sengketa merek jarang jarang selesai hanya dengan keyakinan hukum semata. Faktor persepsi publik, biaya litigasi, dan waktu menjadi variabel yang seringkali lebih menentukan. Sesi Caucus ini akan saya gunakan untuk menggali ruang kompromi yang mungkin belum nyaman untuk disampaikan di forum terbuka. Dalam cetus ini, saya ingin mengetahui batas toleransi pemohon. Apakah ada solusi selain penghentian total penggunaan kata strong? Kami bisa mempertimbangkan selama identitas produk kami tidak terdilusi dan kami ingin konsumen dapat langsung membedakannya. Baik, apakah modifikasi kemasan, peningkatan tulisan Pepsodent, atau disclaimer dapat menjadi opsi? Itu dapat menjadi sebagai diskusi, tetapi harus jelas dan terukur. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Sesi caucus telah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi caucus untuk pihak termohon. Apakah pihak termohon bersedia meninjau ulang desain kemasan atau materi pemasaran? Selama tidak mengubah merek utama dan tidak membatasi komunikasi produk, kami bisa. Apakah siap memberikan notifikasi desain kepada pemohon sebelum rilis?
Bisa dengan batas waktu tertentu. Terima kasih kepada kedua pihak atas keterbukaan dalam sesi terpisah. Saya mencatat bahwa meskipun terdapat pembedaan kepentingan, tidak ada satupun pihak yang menghendaki eskalasi konflik dan untuk selanjutnya adalah sesi negosiasi bersama. Sebelum kita masuk ke negosiasi bersama, saya ingin menyampaikan satu refleksi umum dari Caucus yang telah saya lakukan. Saya menangkap bahwa kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha. Perbedaannya hanya terletak pada cara pandang dan tingkat toleransi resiko. Oleh karena itu, saya berharap pada tahap negosiasi nanti para pihak tidak lagi berfokus pada siapa yang lebih berhak, tetapi pada solusi apa yang paling masuk akal untuk dijalankan bersama. Saya menyampaikan beberapa opsi yang telah saya evaluasi dari caucus kedua pihak. Mohon kita berdiskusi secara konstruktif dan izin untuk saya menyampaikan tiga opsi solusi berikut. Opsi satu, penyesuaian branding. Termohon tetap menggunakan kata strong tetapi dengan aspek pembeda yang kuat. Opsi kedua, disclaimer publik. Pernyataan resmi bahwa kedua produk tidak memiliki keterkaitan. Opsi 3, pre-notification design. Termohon wajib memberikan pemberitahuan kepada pemohon sebelum rilis materi baru. Silakan. Opsi 1 dan 3 dapat diterima dengan revisi tertentu. Opsi 2 dan 3 dapat diterima sepenuhnya, opsi 1 masih perlu pembahasan teknis. Terima kasih kepada kedua pihak yang bersedia melanjutkan ke tahap negosiasi detail. Pada tahap ini kita akan mengupas lebih dalam kepentingan setiap pihak. Saya ingin mengingatkan bahwa proses ini bertujuan untuk mencari solusi dan yang dapat diterima bersama. Saya persilakan pihak pemohon untuk menjelaskan kembali kepentingannya secara lebih mendasar. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan kembali ya kepentingan dasar kami. Jadi kepentingan utama kami ini adalah menjaga eksklusivitas merek Strong itu sendiri, mempertahankan reputasi produk formula yang telah kami bangun selama lebih dari 1 dekade, dan mencegah terjadinya dilusi merek. Kami memiliki kekhawatiran bahwasanya penggunaan kata Strong oleh pihak termohon ini yang memiliki pangsa pasar besar akan mengikis identitas produk kami di mata konsumen. Ke- Kepentingan kami sebagai termohon pun tidak lain adalah tetap mempertahankan strategi produk dan pemasaran Pepsodent sebagai salah satu merek terbesar di Indonesia. Kami tidak bermaksud melanggar hak merek pihak lain, tetapi kata strong merupakan istilah umum yang menggambarkan manfaat pasta gigi. Menghilangkannya akan mempengaruhi konsep produk secara signifikan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terbuka kepada kedua pihak. Jika kesempatan ini berjalan baik selama 1 atau 2 tahun ke depan, apa manfaat konkret yang Anda harapkan? Bagi kami, manfaatnya adalah stabilitas merek dan kepastian arah bisnis. Kami dapat kembali fokus pada inovasi produk tanpa dibayangi oleh sengketa. Dari sisi kami, manfaatnya adalah kepastian hukum dan reputasi. Sebagai perusahaan yang menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain. Jawaban ini memperkuat keyakinan saya bahwa kesepakatan hari ini bukanlah titik akhir, tetapi fondasi kerjasama yang lebih sehat ke depan. Baik, izinkan saya merangkum ulang kepentingan inti kedua pihak. Pihak pemohon ingin perlindungan identitas merek, pihak termohon ingin kebebasan menggunakan istilah deskriptif untuk fungsi dokumen.
Pihak termohon ingin kebebasan menggunakan istilah deskriptif untuk fungsi produk. Tidak ada pihak yang ingin merugikan pihak lainnya secara sengaja. Ini menunjukkan bahwa sengketa ini lebih kepada persepsi, perlindungan, dan potensi kebingungan konsumen, bukan konflik intensional. Apakah kedua pihak setuju dengan reframing tersebut? Kami setuju, Bu. Ya, kami setuju. Sebelum kita masuk ke perumusan solusi, saya ingin menyampaikan evaluasi resiko litigasi yang perlu dipertimbangkan oleh kedua pihak. Ini bukan nasihat hukum, tapi gambaran objektif untuk membantu pengambilan keputusan. Risiko bagi pemohon. Yang pertama, kata strong dapat dianggap deskriptif berdasarkan doktrin merek. Yang kedua, termohon memiliki merek terdaftar Pepsodent Strong 12 jam. Yang ketiga, pengadilan mungkin menilai gugatan tidak jelas atau obskur libel. Yang keempat, potensi kekalahan di tingkat banding atau kasasi cukup besar seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Resiko bagi termohon yang pertama, perselisihan berlanjut dapat menimbulkan risiko reputasi. Yang kedua, potensi diperintahkan penyesuaian elemen merek oleh pengadilan. Yang ketiga, risiko adanya putusan yang memerintahkan penarikan produk tertentu. Yang keempat, biaya ekonomi dan waktu litigasi panjang. Saya harap informasi risiko ini membantu kedua pihak lebih terbuka terhadap jalan tengah. Baik, opsi yang pertama akan saya sampaikan, penegasan diferensi branding. Yang pertama, termohon tetap menggunakan nama produk Pepsodent Strong 12 jam. Termohon menegaskan perbedaan visual kuat antara Pepsodent dan formula Strong. Silakan memberi jawaban untuk kedua belah pihak. Baik, kami bisa menerima, tetapi ukuran penyusun kata strong harus proporsional. Tidak boleh dominan dibandingkan merek utama Pepsodent. Kami bisa mempertimbangkan, namun perlu standar teknis yang jelas. Baik, saya akan memberikan opsi yang kedua, penambahan disclaimer pada kemasan atau situs resmi. Disclaimer, produk ini tidak terkait dengan produk Formula Strong milik Hartward Private Limited. Kami dapat menerima disclaimer pada website atau materi digital, tetapi memasangnya pada kemasan mungkin terlalu berat. Kami bersedia kompromi disclaimer digital. Saya akan memberikan opsi yang ketiga, yaitu kewajiban pre-notification. Termohon memberikan pemberitahuan desain kemasan baru kepada pemohon minimal 14 hari sebelum rilis. Kami bisa menyetujui asal ada mekanisme tanggapan. Kami hanya bisa memberikan notifikasi, bukan meminta persetujuan. Baik, kita akan rumuskan mekanisme yang tidak menimbulkan beban persetujuan. C4, tidak ada tuntutan ganti rugi. Jika tercapai kesepakatan, kami tidak akan menuntut ganti rugi. Opsi ini akan kami sambut dengan baik. Baik, sebelum saya membacakan rumusan akhir kesepakatan, saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi hal prinsipil yang masih menjanggal bagi para pihak. Tahap ini adalah tahap krusial karena apa yang kita sepakati hari ini akan menjadi komitmen hukum dan bisnis ke depan. Saya persilahkan apabila masing-masing pihak ingin menyampaikan penegasan akhir atau catatan penting sebelum rumusan kesepakatan difinalkan.
Baik, sebelumnya terima kasih Bu Mediator. Pada prinsipnya, kami dari pihak pemohon merasa bahwa arah pembahasan hari ini sudah menjawab kekhawatiran utama kami. Fokus kami sejak awal bukan untuk membatasi inovasi pihak termohon, melainkan memastikan bahwa identitas formula strong tetap terlindungi dan tidak tercampur di benak konsumen. Selama poin diferensiasi visual, proporsionalitas pengguna kata strong dan mekanisme pre-notification dijalankan secara konsisten, baik merasa kepentingan kami telah terakomodasi. Baik, terima kasih Ibu Karen. Apakah ada penegasan tambahan dari kuasa hukum pemohon? Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya izin menambahkan. Jadi bagi kami itu yang terpenting adalah kepastian implementasi. Jadi kesepakatan ini tuh harus cukup jelas sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran ganda di kemudian hari. Kami melihat bahwa rumusan yang telah dibahas dari tadi, khususnya terkait tidak dominannya unsur strong dan adanya ruang tanggapan dalam pre-notification, sudah mencerminkan keseimbangan yang kami cari. Dengan catatan seluruh ketentuan dijalankan dengan itikat baik. Baik, saya mencatat itu. Selanjutnya, saya persilahkan pihak termohon untuk menyampaikan penegasan akhirnya. Terima kasih Bu Mediator. Dari sisi kami, proses mediasi ini membuka ruang dialog yang sangat konstruktif. Sejak awal kami ingin menegaskan bahwa tidak ada niat untuk membonceng reputasi pihak pemohon. Kesepakatan yang mengatur diferensiasi, disclaimer digital, serta pemberitahuan desain masih memberikan ruang yang cukup bagi kami untuk menjalankan strategi pemasaran secara wajar, sekaligus menghormati keberadaan merek pemohon. Oleh karena itu, secara prinsip kami siap melanjutkan ke tahap finalisasi. Terima kasih. Apakah kuasa hukum termohon ingin menambahkan juga? Baik, izin menambahkan Ibu Mediator. Kami ingin menegaskan bahwa kesepakatan ini bagi kami bukan hanya soal mengakhiri sengketa, tetapi juga membangun presiden yang penyelesaian yang sehat dan proporsional. Tidak hanya dengan tidak adanya tuntutan ganti rugi dan adanya mekanisme non-persetujuan dalam pre-notification, kami menilai keseimbangan kepentingan hukum dan bisnis sudah tercapai. Kami siap mengikatkan diri pada rumusan kesepakatan yang akan dibacakan. Terima kasih. Ya baik, setelah melalui seluruh tahapan mediasi, mulai dari penyampaian posisi para pihak, klarifikasi, caucus, hingga negosiasi bersama, saya akan membacakan rancangan kesepakatan perdamaian yang disusun berdasarkan seluruh diskusi dan kesepahaman yang telah dicapai hari ini. Sebelum saya membacakan rumusan kesepakatan, saya ingin memastikan satu hal penting. Kesepakatan yang akan saya bacakan bukanlah kemenangan salah satu pihak, melainkan kompromi yang mencerminkan itikat baik. Saya ingin menanyakan secara langsung apakah para pihak hadir di forum ini dengan niat untuk benar-benar mengakhiri kesengketa hari ini. Ya, itu tujuan kami. Kami juga demikian. Baik, mohon kepada para pihak untuk menyimak dengan seksama hasil dari mediasi kita hari ini. Yang pertama, satu, bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa penggunaan unsur kata strong dalam produk pasta gigi melalui jalur mediasi tanpa melanjutkan ke proses litigasi atau upaya hukum lainnya. Yang kedua, bahwa termohon tetap berhak menggunakan nama produk Pepsodent Strong 12 jam dengan ketentuan dilakukan penegasan diferensi branding yang jelas dan tegas dari produk formula strong milik pemohon. Yang ketiga, bahwa termohon berkewajiban memastikan unsur kata strong tidak ditampilkan secara dominan melebihi merek utama Pepsodent, baik dari segi ukuran, tulisan, penempatan visual, maupun penekanan komunikasi pemasaran. Yang keempat, bahwa termohon bersedia mencantumkan disclaimer secara digital, baik pada situs resmi maupun materi promosi daring, yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk Pepsodent Strong 12 jam tidak memiliki hubungan afiliasi maupun
berkaitan dengan produk formula. Yang kelima, bahwa termohon berkewajiban melakukan pre-notification kepada pemohon atas setiap desain kemasan atau materi pemasaran baru yang menggunakan unsur kata strong paling lambat 14 hari kalender sebelum peluncuran dengan ketentuan: 1. Pemberitahuan bersifat informatif. 2. Tidak memerlukan persetujuan dari pemohon. Yang ketiga, pemohon berhak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang wajar. Yang keenam, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap termohon sehubungan dengan sengketa ini sepanjang seluruh ketentuan kesepakatan dijalankan dengan itikat baik. Yang ketujuh, bahwa pihak sepakat untuk saling menghormati hak kekayaan intelektual masing-masing dan menjaga hubungan usaha yang sehat serta persaingan yang wajar di kemudian hari. Yang kedelapan, bahwa kesepakatan ini dibuat secara sadar, sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan akan dituangkan dalam akte kesepakatan perdamaian yang mengikat secara hukum bagi para pihak. Demikian, rumusan kesepakatan yang saya bacakan. Apakah seluruh isi kesepakatan ini dapat diterima oleh pihak pemohon? Ya, kami pihak pemohon, kami menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut. Apakah pihak termohon juga menyetujui seluruh isi kesepakatan ini? Ya, kami juga menyetujui sepenuhnya. Ya baik, dengan tercapainya kesepakatan sebagaimana telah dibacakan dan disetujui oleh para pihak, maka saya dapat nyatakan bahwa proses mediasi ini telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Para pihak sepakat untuk menuangkan hasil mediasi ini ke dalam akte kesepakatan perdamaian yang bersifat final dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, sengketa antara pemohon dan termohon dinyatakan selesai melalui mekanisme mediasi dan para pihak berkomitmen untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan dengan itikat baik. Saya selaku mediator mengucapkan terima kasih kepada para pihak atas sikap kooperatif, keterbukaan, dan profesionalisme selama proses mediasi berlangsung. Dengan ini, sidang mediasi saya nyatakan ditutup.